Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang diberikan. Di sini yaitu tentang dynamic memory allocation. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas sebelumnya. Di sini akademinya itu simulator hasil karya Ucok dan Butet kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan dasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunaannya masih statis. Yang kedua itu adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Dari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan bertahap ini. Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama itu struktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai demi tahap dengan menyelesaikan ke-6 fitur lainnya. Secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa student ke dalam simulator. Secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah course ke dalam simulator. Keempat itu fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Kelima itu fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Yang keenam itu fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Dan yang ketujuh itu fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sign. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dan standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama itu penambahan data student. Fitur ini ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan mematikan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Nah, kita langsung masuk ke sini. Pertama-tama kita masuk ke academy.c-nya ini. Nah, di sini itu adalah bagian header importnya. Di sini include academic data. Include std ini adalah header file untuk printf dan scanf. Nah, ini kode ini adalah untuk fungsi calculate performance-nya. Di sini ini adalah print ini adalah untuk menampilkan data satu mata kuliah dalam format kode, nama, SKS, dan nilai lulus. Nah, kemudian itu adalah fungsi print student. Nah, fungsi print student adalah untuk menampilkan data satu enrollment data mahasiswa mengikuti mata kuliah tertentu. Kita langsung masuk ke sini, ke academic datanya. Sini adalah header guard ini untuk menjaga file academic.h agar tidak dimasukkan lebih dari sekali dalam satu program untuk menghindari duplikasi definisi. Nah, ini adalah enum grade ini untuk representasi nilai akademik. Nah, di sini inilah grade T, grade E, grade D, dan grade C. Nah, inilah digunakan untuk menyediakan nilai bisa dapat mahasiswa di mata kuliah tertentu. Nah, ini adalah enum semester T, ini representasi semesternya. Nah, kemudian ini adalah untuk informasi semesternya. Ini seperti semester genap, semester ganjil, dan semester pendek. Nah, di sini adalah course T ini adalah untuk nilai minimum. Ini adalah untuk informasi namanya. Ini adalah untuk IJ ini adalah untuk nama, ID, nama, tahun masuk, dan studi programnya. Nah, ini scroll and comment ini adalah mata kuliah yang diambil.
Ini course D ini adalah mata kuliah yang diambil. Ini adalah mahasiswa yang mengambil tahun akademiknya dan semesternya dan nilai akhirnya. Nah, deklarasi fungsi-fungsi semua fungsi berikutnya hanya dideklarasikan di sini di file.c. Ini adalah flow calculate, ini adalah menghitung performa dari suatu nilai untuk keperluan GPA. Ini adalah footprint course, ini adalah untuk menampilkan satu atau banyak data mahasiswa. Ini void enrollment, ini adalah untuk menampilkan data enrollment mahasiswa ke mata kuliah tertentu. Ini adalah struktur course, ini adalah untuk membuat objek course mata kuliah. Nah, kemudian struktur enrollment ini adalah untuk membuat data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Dan void set ini adalah menghitung IPK mahasiswa berdasarkan semua nilai yang dimiliki. Nah, untuk struktur student define ini adalah untuk mencari mata kuliah berdasarkan kodenya. Dan sini adalah untuk penutup header guardnya. Langsung masuk ke T09. Nah, di sini adalah untuk mengimpor file header dan pustaka standar. Nah, academic data adalah definisi struktur dan fungsi yang digunakan student. Student ini akademik data digunakan untuk student dan lain-lainnya. Dan std.h ini adalah untuk fungsi input dan outputnya. Printf. Nah, strlib ini adalah meski tidak digunakan di sini, kita bisa pakai untuk fungsi memory allocation atau seperti malloc atau free. Dan string th ini adalah untuk fungsi manipulasi string seperti strcpy, strcock, dan strcmp. Nah, di sini adalah define max student 100 untuk mendefinisikan konstanta. Nah, max student ini untuk maksimal jumlah mahasiswa, dan max comment ini maksimal jumlah pemerintah. Nah, kemudian itu di sini adalah cermin, ini adalah fungsi utama programnya. Kemudian struct student adalah untuk array yang menyimpan struct student. Ini adalah chart input, ini adalah untuk buffer sementara untuk satu baris input. Nah, kemudian itu comments adalah array 2D untuk menyimpan semua input baris atau perintah. Nah, untuk command count ini untuk menghitung jumlah perintah yang diterima. Loop untuk membaca input dari pengguna. Di sini while ini untuk membaca input ini untuk membaca input satu baris dari keyboard. Dan strcnp ini untuk digunakan untuk menghapus karakter new line di akhir input agar stringnya bersih. Nah, kemudian di sini strncptm ini adalah untuk menyalin input ke dalam array comments pada indeks ke comment count, lalu menaikkan counternya. Untuk menghapus setiap perintah, kita buat di sini. Nah, untuk menyalin baris perintah dari comments ke tempat untuk diproses. Kemudian di sini adalah char command, ini digunakan untuk memecah string berdasarkan separator. Token pertama adalah comment seperti jenis perintah seperti create dan student. Dan di sini adalah char ID, char name ini adalah untuk mengambil token berikutnya, termasuk ID, nama, tahun masuk, dan program studi mahasiswa. Di sini if ID ini adalah, nah di sini jika semua data tersedia dan masih ada ruang di array student, maka buat struk mahasiswa baru dan disimpan. Nah, untuk perintah print student ini, else if ini adalah untuk jika perintahnya adalah print student, maka panggil fungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah dibuat. Nanti return null ini adalah program selesai dan keluar dengan nilai 0. Artinya berarti sukses. Nah, kita coba menjalankan code-nya. Sini kita buat gcc academic.c T09.1.c. Di sini kita gabungkan academic.c-nya ini. Academic.c. (09.1.c) min test. Nah, di sini perintahnya disuruh kita buat. Nah, seperti ini kita masukkan inputnya.
Nah, sini seperti hasil yang diharapkan sesuai dengan ini. Kita masuk ke case yang kedua. Nah, case yang kedua ini adalah menampilkan semua data student. Nah, fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang akan ditampilkan secara sentinel variabelnya. Cara iteratif untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Nah, kita masuk langsung ke code-nya. Nah, di sini itu adalah identitas pemilik programnya seperti saya. Ini nama saya. Nah, di sini academic.h ini adalah header dengan definisi struct student, course day, enumerate, dan fungsi seperti create student. Nah, stdio.h ini untuk fungsi vget, printf, dan lain-lain. Dan stdw ini adalah untuk atoy-nya. Dan string h ini untuk fungsi strcpy, strcam, dan stroke. Nah, di sini define max student 100, max course ini adalah konstanta batas maksimum jumlah mahasiswa, mata kuliah, dan perintah input. Nah, struct comment ini untuk menyimpan input mentah dalam bentuk string. Struct ini menyimpan satu baris perintah sebagai string mentah agar bisa diparsing kemudian. Nah, deklarasi variabel utamanya itu kita buat struct student 0. Sini struct student ini adalah, nah, ini adalah student course untuk menyimpan datanya. Counter student itu untuk mengetahui jumlah data aktif. Nah, array commands untuk menyimpan semua perintah yang dibaca dari pengguna. Nah, input buffernya itu sementara membaca satu baris. Untuk membaca inputnya itu kita buat di sini while. Nah, ini fget ini adalah untuk membaca input baris per baris. strcpsn ini adalah untuk menghapus new line dari akhir string. Jika ditemukan garis-garis 3, maka pembacaan berhenti. Nah, di sini kita masuk ke ini for integer i0 ini adalah, dan char command ini adalah menyalin raw ke buffer supaya tidak mengubah data asli saat parsing. Dan stroke ini untuk mengambil token pertama sebagai nama perintah. Nah, create student itu kita buat di sini chart if the ini untuk mengambil semua atribut mahasiswa dari input. Nah, jika semua fieldnya ada dan jumlah mahasiswa belum mencapai batas, data mahasiswa belum mencapai batas, data dibuat dengan create student dan disimpan ke array. Nah, untuk ini chart kode name, credit, dan grade ini adalah untuk fungsi nama seperti grade-nya, seperti nilai-nilainya. Sama seperti create student tapi khusus mata kuliah. Jadi fungsi kredit ini adalah SKS dari string ke unset nor, dan fungsi nilai ini adalah misalnya A ke enumerate T menggunakan strcam. Nah, sini kita print student. Nah, else if ini untuk menampilkan seluruh mata kuliah yang telah dibuat. Dan untuk menutup programnya itu kita buat return 0 untuk mengakhiri programnya. Kita coba menjalankan fungsinya. Kita gabungkan dengan academic.c. Kita langsung salin. Nah, sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, itu penambahan data course. Jadi fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu kode, nama, kredit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, untuk menambahkan sebuah data baru,
Fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Kita langsung masuk ke code-nya. Seperti biasa, ini kita buat identitas kita. Di sini include academic data ini. Ini adalah untuk variabel global untuk menyimpan student dan course. Nah, kemudian chart output ini, buffer ini adalah buffer untuk menyimpan outputnya. Buffer untuk menyimpan. Kemudian itu akademi data ini untuk definisi struk. Seperti biasa, akademi untuk mendefinisi struk student course dan fungsi terkait. Studio string ini adalah untuk fungsi string untuk operasi string dan alokasi memori. Dan variabel globalnya itu student dan course, array dinamis untuk menyimpan data student dan course. Student size. Nah, student size ini adalah untuk menyimpan jumlah data saat ini. Output buffer dan output size ini untuk menampung output sebelum dicetak. Nah, kita masuk ke fungsi converse. Kita masuk ke fungsi untuk mengkonversi string passing data. Itu passing data. String ke-6 ini adalah seperti ini, if extension grade A, ini seperti nilai-nilainya. Nah, ini fungsi untuk menginversi string, misalnya A ke nilai 6 grade T. Untuk pengecekannya itu menggunakan strcmp untuk mencocokkan string grade. Nah, jika tidak ada yang cocok akan mengembalikan ke grade 0. Dan ini adalah fungsi buffernya. Menambah string ke output buffer C. Ini adalah void add to output. Nah, fungsi ini untuk menyimpan string lain ke output buffer. Nah, alokasi memorinya kita buat re-alloc untuk memperbesar output buffer untuk menampung string baru. Dan re-alloc itu fungsinya dan malloc fungsinya itu untuk mengalokasikan memori untuk string lain. Untuk memformat data student ke buffer, kita buat sini. Inilah fungsi memformat student menjadi string, misalnya 1140 seperti itu. SNprintf ini adalah untuk menghindari buffer overflow dengan membatasi panjang string. Dan itu adalah untuk memformat dan course ke buffer. Kita buat sini void buffer. Nah, inilah fungsi untuk memformat data course menjadi string. Kemudian loopnya untuk mengeterasi array student dan memformat setiap student ke buffer. Nah, untuk mencetak semua course itu, kita buat void buffer print course. Ini buffer. Nah, loop mengiterasi array course dan memformat setiap course ke buffer. Nah, fungsi utamanya itu fungsi main. Kemudian kita masuk ke chart input. Kita masuk ke chart input ini. Nah, untuk fgets ini adalah untuk menghapus karakter new line. Nah, jika input kosong lanjut ke iterasi berikutnya. Jika input seperti garis-garis putus-putus itu, maka keluar dari loop. Seperti ini. Nah, parsing perintahnya ini adalah strtalk ini untuk memisahkan string berdasarkan delimiternya. Dan comment ini adalah bagian pertama input, misalnya create student. Nah, perintahnya itu alokasi memorinya realloc untuk membesar student dan pembuatan student. Sini kita buat student.
Kemudian itu perintah print student. Sini perintah print student. Untuk validasinya kredit harus lebih besar dari 0, grade harus valid, bukan grade non. Nah, inilah alokasi ulang array course. Dan inilah keluar jika alokasinya gagal. Nah, inilah untuk menambahkan course barunya. Jika tabelnya tidak kosong, student diformat ke buffer. Kita coba menjalankan fungsinya. Langsung. Nah, sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, kita masuk ke case yang keempat. Yaitu adalah fitur ini ditandai dengan perintah feed course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang bersih ID dari course yang dicari. Pekerjaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Silakan untuk melengkapi fungsi dengan menyertakan course yang akan ditampilkan. Sentinel, variabel, dan code yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print cross. Jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Kita masuk ke code-nya. Di sini seperti biasa, identitas kita di sini adalah, jadi ini adalah fungsi input dan output. Nah, ini adalah variabel global untuk menyimpan student dan course-nya. Dibuat student sama dengan 0, student size sama dengan 0. Nah, ini adalah buffer untuk menyimpan outputnya. Cara output ini buffer output dan ini adalah jumlah outputnya. Nah, ini adalah fungsi untuk mengkonversi string passing grade ke enum grade. Seperti ini grade A, AB, B, dan BC. Nah, pola yang sama untuk yang lain. Ini sama polanya. Nah, ini adalah untuk fungsi untuk menambah string ke output buffer, void add to output buffer. Nah, ini adalah untuk mengalokasikan ulang buffer untuk menampung satu baris baru. Kemudian ini exit, keluar jika alokasinya gagal. Nah, alokasi memori untuk string baru. Kita buat sini output buffer, output size, malloc. Nah, ini adalah exit, keluar jika alokasinya gagal. Kemudian di sini adalah untuk mensalin string ke buffer, kita buat di sini strcpy, output buffer, output size, line. Ini adalah fungsi untuk menformat dan menyimpan output student. Void buffer, student, struct student t. Nah, ini student name, tahunnya, studi programnya. Nah, ini adalah kemudian masuk kita void buffer course, struct course, inilah fungsi untuk memformat dan menyimpan output course-nya. Kemudian void buffer print student ini, struct student adalah fungsi untuk memproses print student ke buffer. Fungsi kemudian masuk ke tahap berikutnya, void buffer print course. Ini unsigned sort integer i sama dengan 0. Ini adalah fungsi untuk memproses print course ke buffer. Nah, ini untuk fungsi untuk mencetak semua output yang tersimpan, kita buat di sini void print output buffer for unsigned integer i sama dengan 0. Nah, kemudian untuk fungsi untuk membebaskan output buffernya, kita buat di sini void free output buffer. Ini output buffer sama dengan 0, output size sama dengan 0. Nah, untuk program utamanya itu kita buat di sini integer main char input. Untuk membaca inputnya kita buat di sini if fgets input size of. Nah, seperti ini break, keluar jika gagal membaca input, misalnya AOF. Input strc ini adalah untuk menghapus new line-nya. Nah, lewati jika input kosong hanya enter. Nah, seperti ini jika kita masukkan seperti ini, hentikan eksekusi jika inputnya adalah seperti ini. Nah, untuk parsing perintahnya, kita buat sini char command stroke input. Ini continue untuk melewati jika perintahnya kosong. Kita masuk ke sini if intercm ini untuk ID-nya, nama, tahunnya, dan studi programnya. Untuk melakukan ulang array student, kita buat di sini student realloc seperti ini. Dan untuk exit, keluar jika alokasinya gagal. Nah, untuk menambahkan student baru kita buat seperti ini, student, create student, ID-nya, name-nya, year, dan studi programnya.
Kemudian seperti ini else if buffer print student. Untuk mengalokasikan ulang array course-nya kita buat seperti ini, course sama dengan realloc dan exit ini keluar jika alokasinya gagal. Untuk menambahkan course baru kita buat seperti ini, course size dan create course. Nah, kemudian ini adalah untuk memeriksa jika student ditemukan. Kemudian ini fungsi ini untuk memeriksa jika course-nya ditemukan dan mengabaikan perintah yang tidak dikenali. Untuk mencetak semua output yang tersimpan kita buat print output buffer. Untuk membebaskan memorinya kita buat sini free output buffer free student. Nah, ini return untuk mengakhiri programnya. Sepertinya kita coba menjalankan. Nah, sesuai dengan output yang diharapkan, demikian hasil video saya. Terima kasih.